Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Halo guys, nama saya Nur Hikmah. Nama saya Lira Ananda Awalia. Nama saya Putri Mauliana Asnur. Halo guys, kalian tahu nggak teori belajar yang baru? Apa tuh? Teori belajar pengkondisian operan oleh B.F. Skinner. Yuk simak! Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar teori pengkondisian operan. Nah, di mana tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu mampu menganalisis teori belajar operan Skinner dan implikasinya di kelas. Selain itu, di dalamnya kita juga membahas mengenai pengertian pengkondisian operan, prinsip utama, jenis penguatan, jenis hukuman, dan perbedaan penguatan dan hukuman. Yuk simak! Nah, pengertian dari pengkondisian operan. Pengkondisian operan adalah suatu teori pembelajaran yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Teori ini menyatakan bahwa perilaku yang dibentuk oleh konsekuensi akan mengikuti perilaku tersebut. Perilaku yang diikuti oleh hasil positif cenderung akan diulangi, sementara perilaku yang menghasilkan hasil negatif cenderung akan dihindari. Halo teman-teman, eksperimen Skinner dengan seekor tikus. Skinner menempatkan tikus dalam sebuah kotak yang disebut dengan box Skinner. Di dalamnya ada sebuah tuas dan wadah makanan, ada pun jeruji dan tombol. Kotak Skinner tersebut terdiri dari dua macam komponen. Yang pertama adalah panit pelandung dan alat pemberi reinforcement. Ketika seekor tikus berada dalam sebuah kotak Skinner, maka tikus tersebut akan mencari jalan di dalam kotak tersebut untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Ketika tikus tidak sengaja menekan tuas, maka makanan akan keluar sebagai hadiah atau penguatan positif. Di sini, tikus belajar bahwa menekan tuas akan memberi dia sebuah makanan sehingga dia akan lebih sering menekan tuas tersebut. Nah, ini menunjukkan pengkondisian operan di mana tikus belajar mengulangi perilaku yang menghasilkan sebuah hasil positif cenderung akan diulangi. Sementara perilaku yang menghasilkan hasil negatif cenderung akan dihindari. Perlu diingat teman-teman, teori pengkondisian operan ini dikembangkan oleh B.F. Skinner didasari oleh dua hukum operan. Yang pertama itu adalah law of operand condition and law of operand extinction. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip utama pengkondisian operan. Yang pertama ada reinforcement atau penguatan, yang dimana proses ini konsekuensi positif ataupun negatif memperkuat perilaku. Dan yang kedua adalah punishment atau hukuman, yang dimana pemberian konsekuensi yang tidak menyenangkan untuk mengurangi perilaku. Dan yang ketiga ada penghapusan atau extension, di mana proses ini tidak lagi diperkuat atau menurun seiring waktu. Nah, selanjutnya kita ke jenis-jenis penguatan. Yang pertama, penguatan positif atau positive reinforcement, yang dimana menambah sesuatu yang menyenangkan untuk memperkuat perilaku. Contohnya, siswa diberikan hadiah setelah mengerjakan tugas. Yang kedua, ada penguatan negatif atau negative reinforcement, di mana menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk memperkuat perilaku. Contohnya, menghapus tugas tambahan jika siswa berperilaku baik. Apa aja sih kelebihan dan kelemahannya? Kelebihannya yang pertama, efektif untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Dan yang kedua, dapat diterapkan dalam berbagai situasi, pendidikan, pekerjaan, maupun terapi. Dan kelemahannya yang pertama ada mengandalkan konsekuensi eksternal sehingga kurang efektif untuk membentuk motivasi intrinsik. Dan yang kedua, hukuman bisa menyebabkan perilaku yang tidak diinginkan seperti stres atau memberikan suatu penolakan. Selanjutnya yaitu macam-macam jenis hukuman yang ada dalam teori pengkondisian operan menurut Skinner. Jadi dalam teori ini terdapat dua jenis hukuman. Yang pertama yaitu punishment yang bersifat positif, di mana punishment ini dimaksudkan dengan menambahkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk mengurangi perilaku.
Contohnya, dengan menegur siswa ketika siswa tersebut melakukan pelanggaran di dalam kelas. Selanjutnya, punishment yang bersifat negatif. Punishment yang bersifat negatif di sini dimaksudkan dengan mengurangi sesuatu yang menyenangkan bagi siswa untuk mengurangi perilaku. Contohnya, dengan mengambil hak istirahat siswa ketika siswa tersebut tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu, apa sih perbedaan antara reinforcement atau penguatan dengan hukuman atau punishment? Jadi reinforcement ini meningkatkan kemungkinan perilaku siswa itu terjadi secara berulang. Sementara hukuman atau punishment itu mengurangi kemungkinan perilaku siswa terjadi secara berulang. Selanjutnya, reinforcement ini menjadi metode yang efektif untuk membentuk perilaku siswa jangka panjang, sementara hukuman tidak. Nah, lanjut, implementasi teori pengkondisian operan menurut Skinner. Jadi dalam pendidikan, implementasinya bisa dilakukan dengan menggunakan metode pemberian penghargaan atau reward kepada siswa ketika siswa tersebut berhasil mencapai sebuah pencapaian. Nah, dalam bidang psikoterapi bisa juga dilakukan dengan modifikasi perilaku dengan menggunakan reinforcement untuk mengurangi gangguan perilaku. Halo teman-teman, jadi kesimpulan pada video kali ini di mana teori pengkondisian operan yang dikembangkan oleh B.F. Skinner menekankan bahwa perilaku dapat dibentuk oleh konsekuensi yang mengikutinya. Perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif cenderung akan diulangi. Sementara perilaku dengan konsekuensi negatif cenderung akan dihindari. Ada dua jenis penguatan, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Di mana penguatan positif adalah sesuatu yang menyenangkan ditambahkan untuk memperkuat perilaku, dan penguatan negatif di mana sesuatu tidak menyenangkan dihilangkan untuk memperkuat sesuatu. Selain itu ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman positif dan hukuman negatif yang bertujuan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Nah, perlu diingat, pengkondisian operan ini sering digunakan dalam pendidikan. Teori ini lebih mengandalkan motivasi eksternal daripada motivasi intrinsik.